Firman Tuhan dari Hagai 2 ayat 1 sampai 23, demikian firman Tuhan. Pada tahun yang kedua zaman Raja Darius, dalam bulan yang ketujuh, pada tanggal 21 bulan itu, datanglah firman Tuhan dengan perantaraan Nabi Hagai. Bunyinya, katakanlah kepada Zerubabel bin Shealtiel, Bupati Yehuda, dan kepada Yosua bin Yozadak, imam besar, dan kepada selebihnya dari bangsa itu, demikian. Masih adakah di antara kamu yang telah melihat rumah ini dalam kemegahannya semula? Dan bagaimanakah kamu lihat keadaannya sekarang? Bukankah keadaannya di matamu seperti tidak ada artinya? Tetapi sekarang, kuatkanlah hatimu, hai Zerubabel. Demikianlah firman Tuhan. Kuatkanlah hatimu, hai Yosua bin Yozadak, imam besar. Kuatkanlah hatimu, hai segala rakyat negeri. Demikianlah firman Tuhan. Bekerjalah, sebab aku ini menyertai kamu. Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Sesuai dengan janji yang telah kuikat dengan kamu. Maaf. Sesuai dengan janji yang telah kuikat dengan kamu pada waktu kamu keluar dari Mesir, dan rohku tetap tinggal di tengah-tengahmu. Janganlah takut. Sebab beginilah firman Tuhan semesta alam. Sedikit waktu lagi, maka aku akan menggoncangkan langit dan bumi, laut dan darat. Aku akan menggoncangkan segala bangsa, sehingga barang yang indah-indah, kepunyaan segala bangsa, datang mengalir. Maka aku akan memenuhi rumah ini dengan kemegahan. Firman Tuhan semesta alam. Kepunyaankulah perak, dan kepunyaankulah emas. Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Adapun rumah ini, kemegahannya yang kemudian akan melebihi kemegahannya yang semula. Firman Tuhan semesta alam. Dan di tempat ini, aku akan memberi damai sejahtera. Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Pada tanggal 24 bulan yang ke-9, pada tahun yang kedua zaman Darius, datanglah firman Tuhan kepada Nabi Hagai, bunyinya. Beginilah firman Tuhan semesta alam itu. Tanyakanlah pengajaran kepada para imam. Andai kata seseorang membawa daging kudus dalam punca bajunya, lalu dengan puncanya itu, ia menyentuh roti, atau sesuatu masakan, atau anggur, atau minyak, atau sesuatu yang dapat dimakan, menjadi kuduskah yang disentuh itu? Lalu para imam itu menjawab, katanya, tidak. Berkatalah pula Hagai, jika seseorang yang najis oleh mayat menyentuh semuanya ini, menjadi najiskah yang disentuh itu? Lalu para imam itu menjawab, katanya, tentu. Maka berbicaralah Hagai, katanya, begitu juga dengan umat ini dan dengan bangsa ini di hadapanku. Demikianlah firman Tuhan. Dan dengan segala yang dibuat tangan mereka dan yang dipersembahkan mereka di sana adalah najis. Maka sekarang, perhatikanlah, mulai dari hari ini dan selanjutnya, sebelum ditaruh orang batu demi batu untuk pembangunan bait Tuhan. Bagaimana keadaanmu?
Ketika orang pergi melihat suatu timbunan gandum yang seharusnya sebanyak 20 gantang, hanya ada 10. Dan ketika orang pergi ke tempat pemerasan anggur untuk mencedok 50 takar, hanya ada 20. Aku telah memukul kamu dengan hama dan penyakit gandum, dan segala yang dibuat tanganmu dengan hujan batu. Namun kamu tidak berbalik kepadaku. Demikianlah firman Tuhan. Perhatikanlah, mulai dari hari ini dan selanjutnya, mulai dari hari yang ke-24 bulan ke-9, mulai dari hari diletakkannya dasar bait Tuhan, perhatikanlah, apakah benih masih tinggal tersimpan dalam lumbung, dan apakah pohon anggur dan pohon ara, pohon delima, dan pohon zaitun belum berbuah. Mulai dari hari ini, aku akan memberi berkat. Maka datanglah firman Tuhan untuk kedua kalinya kepada Hagai pada tanggal 24 bulan itu. Bunyinya, katakanlah kepada Zerubabel, Bupati Yehuda, begini, aku akan menggoncangkan langit dan bumi, dan akan menunggang balikkan tahta raja-raja. Aku akan memunahkan kekuasaan kerajaan bangsa-bangsa, dan akan menjungkir balikkan kereta dan pengendaranya. Kudaranya akan mati rebah, masing-masing oleh pedang temannya. Pada waktu itu, demikianlah firman Tuhan semesta alam. Aku akan mengambil engkau, hai Zerubabel bin Seltiel, hambaku. Demikianlah firman Tuhan. Dan akan menjadikan engkau seperti cincin materai, sebab engkaulah yang kupilih. Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Demikian. Lanjut, Bu Sarma. Baik, saya akan bacakan kebenaran firman Tuhan dari Yohanes 2 ayat 1 sampai 25. Beginilah firman Tuhan. Pada hari ketiga ada perkawinan di Kana yang di Galilea, dan ibu Yesus ada di situ. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Ketika mereka kekurangan anggur, ibu Yesus berkata kepadanya, "Mereka kehabisan anggur." Kata Yesus kepadanya, "Mau apakah engkau daripadaku, ibu? Saatku belum tiba." Tetapi ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, "Apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu." Di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuhan menurut adat orang Yahudi, masing-masing isinya 2-3 buyung. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, "Isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air." Dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Lalu kata Yesus kepada mereka, "Sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta." Lalu mereka pun membawanya. Setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur itu, dan ia tidak tahu dari mana datangnya, tetapi pelayan-pelayan yang mencedok air itu mengetahuinya. Ia memanggil mempelai laki-laki dan berkata kepadanya, "Setiap orang menghidangkan anggur yang baik dahulu, dan sesudah orang puas minum, barulah yang kurang baik. Akan tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang." Hal itu dibuat Yesus di Kana yang di Galilea sebagai yang pertama dari tanda-tandanya, dan dengan itu ia telah menyatakan kemuliaannya, dan murid-muridnya percaya kepadanya. Sesudah itu Yesus pergi ke Kapernaum bersama-sama dengan ibunya dan saudara-saudaranya dan murid-muridnya,
dan mereka tinggal di situ hanya beberapa hari saja. Ketika hari raya Paskah orang Yahudi sudah dekat, Yesus berangkat ke Yerusalem. Dalam bait suci didapatinya pedagang-pedagang lembu, kambing domba dan merpati, dan penukar-penukar uang duduk di situ. Ia membuat cambuk dari tali lalu mengusir mereka semua dari bait suci dengan semua kambing domba dan lembu mereka. Uang penukar-penukar dihamburkannya ke tanah dan meja-meja mereka dibalikkannya. Kepada pedagang-pedagang merpati ia berkata, "Ambil semuanya ini dari sini. Jangan kamu membuat rumah Bapakku menjadi tempat berjualan." Maka teringatlah murid-muridnya bahwa ada tertulis, "Cinta untuk rumahmu menghanguskan aku." Orang-orang Yahudi menantang Yesus, katanya, "Tanda apakah dapat engkau tunjukkan kepada kami bahwa engkau berhak bertindak demikian?" Jawab Yesus kepada mereka, "Rombak bait Allah ini, dan dalam 3 hari aku akan mendirikannya kembali." Lalu kata orang Yahudi kepadanya, 46 tahun orang mendirikan bait Allah ini, dan engkau dapat membangunnya dalam 3 hari. Tetapi yang dimaksudkannya dengan bait Allah ialah tubuhnya sendiri. Kemudian, sesudah ia bangkit dari antara orang mati, barulah teringat oleh murid-muridnya bahwa hal itu telah dikatakannya, dan mereka pun percayalah akan kitab suci dan akan perkataan yang telah diucapkan Yesus. Dan sementara ia di Yerusalem selama hari raya Paskah, banyak orang percaya dalam namanya, karena mereka telah melihat tanda-tanda yang diadakannya. Tetapi Yesus sendiri tidak mempercayakan dirinya kepada mereka, karena ia mengenal mereka semua, dan karena tidak perlu seorang pun memberi kesaksian kepadanya tentang manusia, sebab ia tahu apa yang ada di dalam hati manusia. Demikian firman Tuhan. Ya, amin untuk firman Tuhan. Terima kasih para lektor, Ibu Merliana, Ibu Sarma. Kita akan mendengar renungan firman Tuhan hari ini dengan tema merobohkan Masjid Al-Aqsa. Silakan Pastor Joseph Oljang. Silakan Pastor. Ya, haleluya, luar biasa firman Tuhan selalu baru setiap hari ketika kita menanti-nantikannya dengan penuh pengharapan yang benar, saudara ya. Saudara, lihat perang hari ini yang terjadi ya di Timur Tengah karena apa, saudara? Karena agama. Oh, bukan Pak, iya dulu saya juga berpikir bukan karena agama. Tetapi setelah kita amat-amatin semua kalimat-kalimat jargon-jargon politik, jargon-jargon perang ini, saudara ya. Ketika Israel berperang demi rakyatnya, Israel berperang demi kedaulatannya, saudara ya, maka orang Palestina ini, Hamas ini, ya, dan bangsa-bangsa Arab ini dari tahun 48, ya, 67, 73, ini pada 1, ini pada 2, sampai dengan perang yang sekarang ini, mereka semua berperang demi agama, saudara. Ya, dan kalau Anda lihat dukungan kepada Palestina dan Hamas seluruh dunia, judulnya apa, saudara? Judulnya adalah untuk menguasai Al-Aqsa, saudara. Ya, untuk menguasai Al-Aqsa. Karena Al-Aqsa itu jadi simbol agama. Yang entah bagaimana bisa jadi simbol agamanya mereka, karena Al-Aqsa dengan Masjid Agung di Depok itu nggak ada bedanya, saudara ya. Nah, itu tadi ya. Saudara, makanya negara-negara yang mayoritas penduduknya Islam itu bodoh. Mayoritas ya negara-negara yang menganut Islam dalam sistem negaranya, pemerintahnya bodoh, saudara, rakyatnya tertindas, terbelakang. Walaupun bahkan negara seperti Kuwait atau Brunei pun yang maju, saudara, rakyatnya terbelakang, saudara. Ya, karena apa?
Karena ada satu namanya, saya selalu bilang namanya apa, tombol ini ya, apa namanya, Stomme drucken, saudara ya. Ada tombol goblok, saudara, di situ. Sebetulnya bukan cuma Islam, saudara ya. Agama apapun, saudara. Hanya kebetulan yang tersisa di dunia ini orang ngotot ya adalah orang-orang Islam ini. Sementara orang-orang yang dari agama lain dia sudah mulai dan nggak urusan, saudara ya. Mereka menjalankan agama terpisah dari kehidupan politiknya. Nah, itu loh, saudara ya. Mereka tidak mencampur adukan agama Buddha dengan politik. Mereka tidak mencampur adukan agama Kristen dengan politik. Mereka tidak mencampurkan apa namanya, agama apapun, Shinto lah, sekarang politik enggak, saudara. Mereka tahu itu harus terpisah. Tetapi kalau Islam itu tidak pernah bisa lepas dari politik. Ya, karena sudah ada perintahnya di dalam ayatnya, saudara ya, untuk membangun pemerintahan sistem Islam. Ya, nah itulah yang kemudian membuat jadi tombol bodoh itu, saudara. Nah, pertanyaannya, ya, pernah ada yang membahas mengapa di zaman dahulu, ya, negara-negara Islam itu zaman dulu ya, menjadi negara yang maju. Sebetulnya kalau Anda amati bukan maju loh, saudara. Mereka menang perang, bukan maju, saudara. Kenapa menang perang? Karena mereka memerangi, rampok wilayah-wilayah negara-negara yang cinta damai dan belum ada PBB. Ya, sama seperti Irak dulu ya, caplok Kuwait ya. Karena ada PBB, caplok dihajar balik, saudara. Mengapa negara-negara Islam itu bisa menang perang? Selain belum karena PBB, karena negara-negara ini nggak punya kekuatan. Mereka apa namanya, tidak menyangka akan ada perang. Ya, ketika Islam merajalela kemana-mana, dicaplok, ya, apakah mereka harus menjadi kuat? Enggak loh, saudara. Bohong. Ya, ini peradabannya menjadi maju, peradaban Islam. Ya, bukan karena Islamnya dulu mereka memang sudah maju sebelum Islam masuk, saudara. Ya, itu Turki, wah, sejak Islam masuk menjadi peradabannya menjadi maju. Siapa bilang? Enggak. Bizantin itu sudah maju sebelum Turki, sebelum Ottoman Turki itu nyaplok, saudara. Ya, Baghdad itu sudah maju, sudah maju sebelum Islam masuk ke sana, saudara. Persia itu sudah maju, Sasanid itu sudah maju sebelum Islam nyaplok di sana. Ya, kita harus jujur dan melihat sejarah, ya, bukan dari klaim sepihak, bukan, tapi kita harus lihat kondisinya. Sudah maju mereka, saudara. Ya, nah, tapi kalau kita lihat bagaimana dengan Nusantara, hancur, saudara, ketika Islam masuk. Sebelum Islam masuk mereka sudah maju Majapahit itu. Peradaban Islam tidak memajukan Nusantara, saudara ya, justru menghancurkan Nusantara. Saya nggak cuma cerita Islam, semua agama, saudara, semua agama, Kristen pun juga sama. Betapa buruknya pengaruh agama itu bagi kemanusiaan, saudara. Kalau Anda melihat ya, di zaman Perjanjian Lama, ya, mengapa di zaman dahulu, ya, agama itu menjadi simbol kemajuan negara. Nah, itulah masalahnya, saudara. Sebetulnya agama itu adalah sebuah perangkap bagi kemajuan agama, bahkan dari zaman dulu. Bahkan dari zaman kuno, saudara ya. Agama itu menjadi perangkap bagi kemajuan negara. Bahkan bagi negara Israel sendiri. Ketika orang-orang yang mulai beragama, ya, maka mereka mulai hancur, saudara. Karena agama itu dijadikan bisnis yang menarik. Sehingga kebenaran itu, kalau Anda melihat di saya sekalipun ya, menuliskan Torah dengan pena palsu, dijadikan bisnis, dan para pelaku-pelaku agamanya ini memanipulasi agama itu untuk bodohi rakyatnya demi kepuasan, kekayaan para pendeta-pendetanya, imam-imamnya, ustadz-ustadz, ulama-ulamanya, raja-rajanya. Ya, ada sebuah buku ya namanya The Making of the Bible, ya, The Politics and the Power in the Making of the Bible. Ya, bagaimana kekuasaan dan politik di dalam pembuatan Alkitab. Ya, kalau Anda melihat buku ini yang menulis Robert Colt and Mary Colt, saudara ya, bahwa Alkitab
itu dimulai ya dengan sebuah pertikaian, persaingan antara klan ini dengan klan ini dari raja-raja ini ya. Kemudian mulai Alkitab itu dipakai untuk melegitimasi kekuasaan dari raja tersebut. Makanya bahkan nanti ada Torah Samaritan ya untuk melegitimasi klannya si Yerobeam Samaria ya. Sedangkan Torah Yerusalem untuk melegitimasi Rehabiam keturunannya Daud, saudara. Nah itu saudara ya, itu adalah salah satu bentuk dari kegagalan agama, saudara. Nah, saudara, ketika sebelum agama ini menjadi satu yang absolut ya di sebuah negara itu, saudara ya, sebetulnya agama-agama ini adalah sebuah hikmat, sebuah wisdom, sebuah namanya penuntun ya, sebuah wisdom yang menuntun kehidupan masyarakatnya, sebuah halakah. Nah, itu ya saudara ya, sebuah halakah. Makanya Yesus berkata, akulah halakah, ya, akulah sadek, akulah khayim, ya, akulah jalan, kebenaran dan hidup, saudara ya. Akulah halakah, ya. Sebelum itu menjadi agama, Torah ya adalah sebuah halakah, saudara. Sebuah penuntun kehidupan, jalan hidup. Bukan agama, saudara ya, tetapi sebuah jalan hidup. Nah, di zaman Torah, maka mereka memberikan kemah suci. Ya, mereka punya kemah suci. Mengapa mereka harus punya kemah suci? Karena di dalam kemah suci itu, wisdom itu diajarkan, saudara. Ya, wisdom itu diajarkan. Konsepnya semula adalah seperti itu. Orang datang ke dalam kemah suci, ya, di dalam halaman itu, lalu imam mengajarkan wisdom itu kepada orang-orang ini. Ya, sebetulnya konsep ini masih ada ya dalam konsep sinagog, sinagog ya, atau kalau di Jerman itu namanya, kalau di Eropa itu namanya Schule, bahasa Yiddishnya, saudara ya. Orang-orang pergi ke sinagog itu pergi ke Schule. Schule itu artinya sekolah, saudara ya. Mereka pergi sekolah, ya. Jadi di sekolah itu mereka mendapat wisdom. Di dalam era perjanjian lama, orang pergi ke bait suci, ke kemah suci, itu mereka belajar sekolah. Nggak ada sekolah-sekolah. Sebelum ada sekolah-sekolah yang sekarang, mereka pergilah ke syula itu, saudara. Ke sinagog, atau pergi ke kemah suci, ke bait suci, atau ke kemah suci. Untuk belajar. Di sanalah mereka belajar. Yang tua, yang muda, semua belajar di situ, di sekolah itu, saudara. Sehingga mereka diberi wisdom bagaimana hidup dengan bijak, apa yang harus mereka lakukan, apa yang harus mereka hindari, apa yang harus menjadi perenungan setiap hari dalam hidup mereka, tuntunan hidup mereka yang halakah itu, saudara ya, halakah, the way. Kalau kemarin ya kita cita derek, ya, kalau kemarin itu kita cita derek, ya kan, darhehen, jalan-jalanmu, ya. Tapi hari ini kita cita halakah, ya, the way. Kalau derek itu adalah bagaimana perilakumu, ya, jalanmu, ya, perilakumu. Kalau halekem, bagaimana sikap hatimu, saudara. Nah, ya, halakah itu adalah sikap hatimu. Derek itu bagaimana kamu jalanmu. Halakah itu yang akan menuntun hatimu untuk jalan-jalanmu, untuk derek. Ya. Nah, kita kembali, saudara ya. Maka ketika di zaman Hagai disuruh mendirikan bait suci, ya, karena disitulah orang belajar, supaya orang bisa kumpul dan belajar, saudara. Konsep bait suci adalah kumpul dan belajar. Sedangkan ketika Yesus datang ke dunia, dia runtuhkan bait suci ini. Kenapa? Yang pertama, bait suci menjadi simbol bisnis agama.
Dan orang tidak datang kepada Tuhan, orang tidak belajar kemudian di bait suci, tetapi mereka diperdaya di dalam bait suci, saudara, di dalam gereja, di dalam masjid, ya, sehingga bait suci menjadi tempat pembantaian, saudara, tempat kebencian itu diserukan, ya, iya kan, orang yang nggak sama dengan kita, wah, ada kebencian di sana, saudara, ya. Bait suci itu tempat diserukannya, ya, tempat penghakiman bagi orang-orang yang menista, dianggap sekte, sesat. Disitulah mereka dibantai di bait suci, saudara, ya. Termasuk orang murid-murid Yesus di pertama kali, ya. Di bait suci mereka disidang dan kemudian dijatuhi hukuman mati, saudara. Ya kan, Yesus juga sama kan. Di bait suci itulah, saudara. Al-Aqsa juga sama, saudara, ya. Gara-gara Al-Aqsa ini kan terus orang-orang Arab Palestina ini kan jadi tolol, saudara. Diberi jalan yang damai nggak mau, maunya perang. Tujuannya ya orang-orang Arab ini kan, orang-orang Arab dulu, orang Arab Saudi, Arab apa namanya, Syria, Lebanon, sama dulu perang, ya, perang perang Arab itu, ya. Kan gara-gara Al-Aqsa, saudara. Mereka harus pergi pokoknya. Padahal mereka dikasih Al-Aqsanya, dikasih ke mereka loh, saudara. Tapi karena gara-gara ayat-ayat yang keluar itu kan, musnahkan orang Yahudi itu kan, nah, disitulah ketololan demi ketololan. Karena agama, saudara, karena perintah agama. Ya, perintah untuk menghancurkan orang lain. Kebencian terhadap orang lain. Itu didapat dari agama. Agama saya ceritanya, ya. Bahkan kebencian kepada orang Yahudi pun, ya, dalam kekristenan dimulai dari agama, saudara. Ketika Kaisar memerintahkan gereja menyingkirkan tradisi Yahudi dari tata cara gereja, dan bahkan orang Yahudi yang menjadi Kristen dipaksa meninggalkan keyahudiannya. Lalu orang Yahudi itu menjadi Kristen, saudara, maka tidak akan ada negara Israel hari ini, saudara, ya. Karena buktinya kan nggak ada, mereka tidak berbahasa Ibrani lagi, mereka nggak boleh bahasa Ibrani lagi kalau jadi orang Kristen, saudara, dan mereka tidak boleh merayakan kulturnya mereka, mereka tidak boleh berbahasa Ibrani lagi, tidak boleh merayakan kulturnya mereka tidak boleh apa namanya menggunakan ritual tata cara agama mereka, tidak menyembah Yehova Elohim, tapi menyembah Yesus Kristus yang 25 Desember. Ya, nah, coba bayangin, saudara. Dan mereka tidak akan kembali ke Yerusalem. Kota sucinya adalah Vatikan atau Konstantinopel, saudara. Ya kan? Akhirnya nggak ada orang Yahudi kan. Dan mereka hilang, akar Ibrani hilang, lenyap. Dan makanya mereka nggak mau, saudara, ya, jadi orang Kristen. Sama, mereka juga nggak akan mau jadi orang Islam juga, saudara. Nggak akan mau mereka jadi orang Islam. Kalau mereka jadi orang Islam, maka mereka kan jadi Arab. Maka akan jadi kayak Syria. Apakah Syria orang Asyur yang zaman dulu? Apakah eh, bahkan apa namanya, Persia, Iran sekarang? Pemerintahnya orang Afghanistan, saudara. Dengan kultur Afghanistan, dengan bukan kultur Persia, Zoroaster. Apakah orang-orang Turki sekarang adalah zaman orang-orang tuh, orang head orang itu zaman dulu? Apakah orang Mesir adalah orang Mesir? Udah hilang semua. Orang-orang Afrika sudah dicampur aduk gara-gara agama, saudara. Makanya kebangkitan Islam adalah kebangkitan Arab. Nah, saudara tahu betapa bahayanya agama ini. Maka jangan ajari anak-anakmu itu beragama, saudara. Jangan ajari anak-anakmu itu kalau hari Minggu harus ke gereja. Waduh, ini ekstrim, ya. Oh, iya, saudara. Anakmu menderita tiap minggu diajari harus ke gereja. Salah, saudara. Sekolah minggu harus di gereja. Sementara bapaknya, pak mamanya, ya, saudara, ke gereja, ya, nggak mikirin anaknya di rumah diajarin. Yang benar adalah ajari anak-anakmu sendiri di rumah bagaimana halakahnya Tuhan Yesus itu. Nanti kamu akan bahagia. Ketika kamu ajari anak-anakmu beragama, nanti kamu akan hidup dalam kemunafikan, anak-anakmu akan putus asa, akan apatis sama agama, saudara.
Ya, di Eropa ini dulu kan dipaksa sekolah minggu anak-anaknya. Kemudian mereka bertumbuh dewasa, mereka jadi apatis, saudara. Dengan agama itu, ya, saya melihat ya bagaimana orang-orang ini beragama hanya kosong, saudara. Tapi yang benar, ajari orang tua, ajari, kasih teladan hidupmu sendiri tentang halakah, supaya anak-anak ini hidup ya dengan halakahnya Tuhan Yesus. Ya, akulah halakah. Apakah halakahnya itu? Torah. Apakah Torah itu? Kasihlah Tuhan dan kasihlah sesama. Kan simpel sekali. Mengasihi Tuhan apa? Dengan mengasihi musuh-musuh kita. Bukan jenggang-jenging di gereja. Ya. Maka dengan halakah yang kamu ajarkan kepada anak-anakmu siang malam lagi malam, siang, Anda beri teladan kepada anak-anakmu. Anak-anak ini akan bertumbuh di dalam kebenaran yang sejati. Tetapi ketika kamu ajak anak-anakmu ke gedung gereja, pasrahkan kepada guru sekolah minggu, anakmu jadi orang munafik, saudara. Serius, saudara ya. Coba bandingkan omongan saya. Saya tidak pernah pasrahkan anak saya ke sekolah minggu. Saya ajari sendiri anak-anak saya, saudara ya. Dari dulu, dari kecil. Saya ajari sendiri. Dan untung saya ngerti ini dari dulu, saudara ya. Untung saya ngerti ini dari dulu. Saya ajari anak-anak saya sendiri, saudara. Makanya ikuti kelas evangelis apologetik. Ya, supaya Anda ngerti bagaimana mengajar anak-anakmu sendiri, saudara. Jangan pasrahkan sekolah minggu. Ngawur pengajaran di gereja malah banyak ngawur. Akhirnya ada kebencian-kebencian. Orang battle, nggak suka sama orang Katolik. Yang ngomongnya Katolik sesat. Ya, anak saya mah nggak pernah anti sama orang Katolik, saudara. Orang nanti orang apa reform nggak suka sama orang battle. Katanya bahasa rohnya sesat. Nanti orang mana lagi nggak suka sama saksi Yehova, penjara saksi apa. Akhirnya penuh kebencian, saudara. Ya, nggak beda sama orang Islam. Ya kan, gara-gara Masjid Al-Aqsa mereka rela berdarah-darah, saudara. Nggak mikir anak cucunya, nggak mikir mereka. Kenapa sih kalau mereka bisa berdamai dengan damai sejahtera? Nah, orang-orang Yahudi dia sabar, saudara ya. Ya, dia sabar karena dia mengerti halakah itu, saudara ya. Dia mengerti loh, saudara. Walaupun ada yang nggak ngerti ya, tapi sebagian besar orang Yahudi mengerti tentang halakah ini. Ya, sudah diajarkan dalam Talmud mereka, kasihlah Tuhan dan kasihlah sesama. Yang bait suci segala macam itu hanyalah simbol. Mereka ngerti, saudara ya. Saya kalau ngamati masuk dalam mereka, lalu bagaimana? Kenapa mereka masih melakukan aturan-aturan dalam Torah, aturan-aturan ritual agama? Ya, karena itu adalah tradisi budaya mereka. Sama seperti saya orang Cina, kalau baru anak lahiran, maka saya pakai telur merah putih itu ya. Terus apalagi pakai ya, semoga semua ritual-ritual gitu ya. Kalau Imlek segala macam kita Sojaku ya sama seperti itu, saudara ya. Karena itulah ciri khas orang Cina. Sama orang Batak, orang Sunda, orang Dayak punya semua ciri khasnya sendiri, saudara. Orang Yahudi juga sama. Bagi mereka itu adalah ciri khas mereka. Itulah mereka disebut orang Yahudi. Karena ada bahasa, ada kultur, ada okultnya mereka, dan mereka punya tanah yang tidak tercabut dari akarnya. Ajari anakmu halakannya Yesus, bukan agama, saudara ya. Tuhan Yesus memberkati.